Halo pemirsa, selamat bertemu kembali pada YouTube APT Harisman. Jangan lupa subscribe ya, supaya ketemu lagi pada video YouTube berikutnya. Kali ini kita akan membahas mengenai swamedikasi penyakit dispepsia. Oke, selamat menyaksikan. Secara patologis, dispepsia terbagi atas 3, terjadinya kelainan pada lambung, kelainan pada duodenum, dan yang ketiga, esofagus bagian bawah. Pembagian dispepsia, dispepsia tanpa tuka, dispepsia dengan tuka. Dispepsia dengan tuka masih dibagi atas 2, tuka duodenum dengan gejala nyeri di antara waktu makan dan malam. Yang kedua, tuka lambung dengan gejala nyeri waktu makan, disebut juga dengan reflux gastroesophagitis. Reflux gastroesophageal, di mana pada penyakit ini terjadinya penurunan kontraksi sphincter esofagus. Sphincter terbuka dan asam lambung akan naik menembus sphincter, bahkan asam lambung sampai ke mulut. Sering terjadi pada saat setelah makan, diperburuk oleh pembungkukan minuman hangat atau berbaring telentang. Terapi tambahan untuk penyakit ini selain penyakit diobati dengan obat-obat mah yang lain, ditambahkan dengan obat metoclopramid yang bekerja dengan cara merangsang pengosongan lambung dan transit usus halus, serta meningkatkan kekuatan kontraksi sphincter pada esofagus. Tujuan terapi diberikan: yang pertama, meringankan atau menghilangkan gejala. Yang kedua, mempercepat penyembuhan. Yang ketiga, mencegah komplikasi yang serius, bisa terjadinya hemoragi, perforasi, dan obstruksi. Yang keempat, mencegah timbulnya atau kambuh kembali penyakit yang bersangkutan. Pemilihan terapi bisa menggunakan beberapa bentuk sediaan. Yang pertama, sediaan antasida dengan komposisi magnesium dengan aluminium hidroksida. Obat ini berfungsi untuk penetralan asam lambung, kemudian mengandung ion natrium, kemudian menghindari efek samping dari obat-obat lain yang digunakan. Yang keempat, palatabilitas. Yang kelima, mudah di dalam penggunaannya, di mana obat antasid digunakan dengan cara dikunyah sebelum makan. Penggolongan sediaan antasida yang ada saat ini adalah yang mengandung aluminium dan atau magnesium. Ada juga obat yang mengandung magnesium karbonat, tapi ini sudah sangat jarang ada di pasaran. Yang ketiga, obat antasida yang mengandung aluminium, magnesium, dan simeticon yang berfungsi untuk mengeluarkan gas yang ada pada penyakit lambung. Obat antasida dengan kandungan aluminium dan magnesium, kombinasi aluminium hidroksida dengan magnesium hidroksida, bekerja bila dalam lambung
terjadi peningkatan asam lambung sehingga obat ini akan bekerja dengan maksimal. Sediaan obat ini ada juga dalam bentuk antasida yang dalam obat generik disebut dengan antasida DOEN, daftar obat esensial nasional. Bentuk sediaannya ada berupa tablet dan suspensi. Antasida dengan kandungan magnesium karbonat sudah jarang ada di pasaran karena memiliki efek samping diare, sendawa karena terlepasnya karbon dioksida. Juga obat ini sangat berisiko pada pasien dengan gangguan ginjal. Antasida juga dapat merusak tablet salut enterik, di samping menghambat absorpsi beberapa obat yang digunakan bersamaan. Justru itu, hati-hati sekali bila menggunakan antasida dengan obat lain. Antasida kombinasi aluminium, magnesium, dan simeticon. Simeticon pada komposisi obat ini berfungsi sebagai bentuk aktif dimeticon, di mana disebut sebagai anti buih untuk meringankan kembung yang terjadi pada pasien yang disebut juga dengan flatulen. Senyawa ini mungkin bermanfaat melindungi mukosa esofagus pada pasien reflux gastroesofagus. Sering pertanyaan yang menonjol pada masyarakat, amankah antasida untuk anak? Antasida aman untuk anak yang berumur di atas 6 tahun dengan dosis setengah dari dosis dewasa. Sedangkan antasida yang aman itu harus yang mengandung magnesium dan aluminium saja, tanpa mengandung simeticon. Untuk anak yang kecil dari 6 tahun, belum dianjurkan secara akurat kecuali atas petunjuk daripada dokter. Sedangkan antasida yang mengandung simeticon, magnesium, dan aluminium tidak dianjurkan untuk anak. Banyak sediaan yang beredar yang mengandung obat dimetil polisiloksan. Karena obat ini mengandung bahan obat dimetil polisiloksan yang berfungsi untuk mengeluarkan gas di saluran cerna yang bisa mengobati perasaan penuh pada perut pasien bagian atas, gangguan jantung, serta obat ini juga dipergunakan untuk pasien pemeriksaan lambung maupun usus dengan menggunakan sinar X. Sediaan obat ini yang banyak beredar disebut dengan nama obat Displatil. Dosis yang digunakan 1-2 tablet. Penggunaannya dengan cara dikunyah sesudah makan yang digunakan sebelum tidur. Untuk persiapan diagnosa dengan penyinaran sinar X bisa menggunakan 1-2 tablet 2-3 hari sebelum pemeriksaan. Sedangkan obat lambung yang menggunakan antagonis reseptor H2 yang lebih dikenal dengan nama obat ranitidin. Obat ini tidak menghambat metabolisme obat di mikrosom hati secara nyata. Itulah perbedaan antara obat ranitidin dengan simetidin. Dosis yang digunakan adalah 2 kali 150 ml. Maksimal hanya boleh digunakan 600 mg sehari. Itu pun pada pasien dengan tukak duodenum. Profilaksis aspirasi asam lambung pada obstetri di bidang
Obgyn ginekologi digunakan 100 mg awal melahirkan, kemudian dapat digunakan setiap 6 jam. Pada prosedur bedah intramuskular maupun intravena dapat digunakan 50 mg 45-60 menit sebelum induksi anestesi, di mana pada pasien-pasien pre-op sering dikenal dengan istilah stress ulcer, maka obat antagonis reseptor H2 dapat digunakan. Amankah ranitidin untuk anak-anak? Pada anak yang berumur 6-12 tahun dapat digunakan setengah dosis dewasa, sedangkan kecil dari 12 tahun disebut off-label kecuali atas penggunaannya seizin daripada dokter. Obat selanjutnya adalah obat sukralfat. Obat ini diindikasikan pada tukak lambung dan duodenum. Berfungsi melindungi mukosa dari serangan pepsin dan asam. Obat ini merupakan kompleks aluminium hidroksida dan sukrosa sulfat. Jadi obat ini secara indikasinya, obat ini bisa melapisi dinding lambung karena adanya kompleks yang terjadi pada komposisi obat ini. Dosis yang digunakan adalah 2 gram 2 kali sehari, pagi dan sebelum tidur. Bisa juga 1 gram 4 kali sehari, 1 jam sebelum makan dan sebelum tidur malam. Diberikan selama 4-6 minggu atau pada kasus berat 12 minggu. Dosis maksimal diperbolehkan hanya 8 gram sehari. Jadi obat ini digunakan pada saat lambung dalam keadaan asam. Tablet dapat didispersikan ke dalam 10-15 ml air. Jadi dia akan lebih bagus dalam bentuk sediaan encer ataupun cair. Antasida tidak boleh diberikan bersamaan dengan obat sukralfat, tapi diberikan setengah jam sebelum atau setelah pembelian sukralfat. Obat berikutnya adalah penghambat pompa proton, dikenal dengan nama omeprazol. Bentuk sediaannya ada injeksi. Obat omeprazol ini untuk anak-anak adalah off-label, kecuali atas petunjuk dokter. Efek samping obat yang perlu dimonitor adalah urtikaria, mual muntah, konstipasi, kembung, nyeri abdomen, nyeri otot, dan mulut kering. Sedangkan obat berikutnya adalah lansoprazol yang masih tergolong penghambat pompa proton. Obat ini cukup diberikan 1 kali sehari. Bila ditemukan efek samping gatal-gatal, maka segera laporkan kepada dokter maupun apoteker Anda. Langkah yang dilakukan dalam swamedikasi obat-obat lambung adalah bagi petugas kesehatan yang akan memberikan obat-obat lambung, maka perlu melakukan identifikasi keluhan pasien, memastikan bahwa pasien menderita gastritis. Keluhannya adalah nyeri epigastrum, nyeri waktu makan, nyeri di antara waktu makan malam, bisa mual, bisa sendawa pada pasien. Kemudian, identifikasi berapa lama keluhan dalam hari, minggu, atau bulan. Apakah ada riwayat penyakit lain? Kemudian, identifikasi obat yang dikonsumsi sebelumnya. Identifikasi juga pada pasien apakah ada alergi obat atau tidak.
Selanjutnya berdasarkan keluhan di atas, maka lakukan rekomendasi terapi. Setelah diberikan terapi secara swamedikasi, maka lakukan pencatatan data pasien. Nama pasien, jenis kelamin, umur, apakah tergolong geriatrik atau tidak, alamat, serta nomor telepon. Kemudian di dalam kartu pasien, catat apoteker sebagai pemberi terapi swamedikasi. Selanjutnya, pengesahan daripada pasien bahwa dia menerima obatnya. Selanjutnya kita lihat contoh kasus. Pasien yang datang ke apotek dengan keluhan sakit mah, dia sudah konsumsi antasida tablet, tapi tidak teratasi sakitnya. Pasien ini baru menjalani operasi kaki karena kecelakaan. Apa yang dilakukan terhadap pasien tersebut sehubungan dengan swamedikasi? Jadi kemungkinan dia akibat nyeri, dia menggunakan obat pengarah rasa sakit. Kemungkinan juga ada luka, antibiotik. Maka pastikan antibiotik yang digunakan oleh pasien tidak berinteraksi dengan antasid yang dimakan atau yang digunakannya. Seperti ciprofloxacin itu tidak boleh digunakan bersamaan dengan antasid. Jika digunakan bersamaan, maka perlu jarak penggunaannya 1 jam. Kemudian, analgetik yang digunakan apakah memperberat mah yang diderita oleh pasien? Justru itu bisa dipilihkan obat mah yang aman, seperti yang mengandung COX-2. Kemudian, bila perlu, kombinasi dengan obat antasid dengan obat mah yang lain, seperti sukrapat maupun ranitidin. Yang kedua, pasien datang ke apotek membawa anak laki-laki berumur 8 tahun mencari obat mah. Apa yang dilakukan terhadap pasien tersebut sehubungan dengan swamedikasi? Dari uraian di atas tadi dapat dilihat bahwa obat mah yang mengandung simeticon tidak boleh pada anak sudah dari 12 tahun. Justru itu kita pilih obat antasid yang mengandung magnesium dan aluminium. Yang ketiga, pasien datang ke apotek membeli antasida, doin sirup 1 botol, sukrapat sirup 1 botol, dan sirup 4 tablet. Pasien meminta konsumsi obatnya. Apa yang dilakukan terhadap pasien tersebut sehubungan dengan swamedikasi? Pasien yang mendapat antasid sirup, dia harus diatur makannya dengan sukrapat sirup yang dijarakkan dengan 1 jam sebelum atau sesudah penggunaan sukrapat. Sukrapat digunakan pada saat perut kosong 1 jam atau 2 jam sesudah makan. Demikianlah pembahasan kasus obat-obat mah yang dapat kita lakukan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe sehingga bisa menonton lagi YouTube kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.